Untuk mendorong pengembangan potensi kekayaan alam, khususnya komoditas pertanian di Kabupaten Tasikmalaya, Bupati Ade Sugianto canangkan pembangunan pelabuhan di Pantai Cimanuk, Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya. Hal itu disampaikannya dalam pertemuan informal diskusi peluang Foreign Direct Investment atau FDI bersama Presiden Direktur PA International Foundation Rio Dipraning Prawira Adiningrat di Hotel Santika, Kota Tasikmalaya pada Minggu 29 Mei 2022 malam. Menurutnya, rencana pembangunan pelabuhan sudah digulirkan sejak dirinya menjabat sebagai Ketua DPRD pada tahun 2002 silam. Bahkan pada saat itu, Pemkab Tasikmalaya sudah mempunyai rancangan DED dan telah bekerja sama dengan pihak lain untuk membantu para nelayan beralih teknologi. Namun, Ade mengaku pemerintah terkendala berbagai hal, mulai dari masih melekatnya kepercayaan mistis masyarakat bahwa tidak akan ada pelabuhan di pantai selatan, sampai kondisi topografi yang tidak memungkinkan untuk dilewati kapal-kapal besar. Untuk dilalui kapal-kapal besar. Saat itu. Betul, Pak. Nah, itu salah satu dulu yang berkembang. Dan sekarang masalah itu bukan jadi masalah lagi. Nah, kenapa? Karena kepercayaan masyarakat tentang Laut Selatan dan sebagainya sudah mulai mudar. People believe in the goddess and the southern part of Tasikmalaya actually decreased. Dan yang kedua, secara teknologi pembangunan pelabuhan tidak harus ke dalam, tapi bisa keluar. Sekarang technology supported the topography of the place. We could use technology to. Nah, jadi kesulitan pada tahun 2000 dengan segala kesederhanaan tahun ini barangkali bisa. Bukan masalah. Ade meyakini jika pelabuhan tersebut berhasil dibangun, itu akan mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat, khususnya di bidang pertanian. Di sisi lain, pelabuhan juga akan membuka peluang investasi internasional guna mendorong kemampuan fiskal daerah. Maka dari itu, Ade akan terus mengupayakan memberikan manfaat dan bisa sepenuhnya dirasakan oleh Kabupaten Tasikmalaya, meskipun soal pelabuhan masih menjadi kewenangan pemerintah pusat. Ini kewenangannya memang bukan milik kita, tetapi bukan kita tidak bisa berbuat. Itu masalahnya. Masalahnya bagaimana pusat mendengar. But the problem is how we could make the central government listen. Bagaimana kita mengajukan sebuah proposal yang dapat ditindaklanjut. Kenapa? Karena Presiden sendiri Mr. President menjadikan Tasik sebagai salah satu dari 5 kabupaten. Tasik as five of the lot of kabupaten yang termasuk dalam percepatan pembangunan Jabar Selatan. Yeah, that as the catalyst of the West Java's economic development. Nah, sehingga apabila kita punya rencana dari bawah dan kita bisa menyampaikan kepada mereka, menurut saya no problem masalah itu. Rio Dipraning Prawira Adiningrat mengamini hal itu. Menurutnya, keberadaan pelabuhan di pesisir selatan akan sangat berdampak terhadap perekonomian masyarakat. Apalagi Tasik Selatan merupakan wilayah yang sangat strategis di mana terdapat banyak sumber daya alam yang mumpuni. Dengan adanya pelabuhan, diharapkan bisa membuka keran ekspor untuk komoditi hasil pertanian dan perikanan. Di samping itu, ia juga menyebutkan kondisi alam di sekitar Pantai Cimanuk sudah sangat mendukung untuk didirikan sebuah pelabuhan, sehingga dapat menekan biaya pembangunan. Of the entire Kabupaten coast with aerial photography, and we made the measurements of the flow of the rivers. And you know, if you build the port anywhere, fantastic, do it. But the research that we did, totally independently, pointed out that the Cikalong area will be the cheapest to build the port, because you have the natural dam made by Allah.